paling yang maju kedua putaran 01 dan 02. Ya, Jadi benar, untuk ya. apa kemudian Mas Ganjar dan tim 03 misalnya berupaya keras untuk membongkar? Hai guys, kali ini seru banget guys. Karena pertanyaan Bang Ema ini mewakilin seluruh pertanyaan kita guys. Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Ini kita bicara soal logika elektoral. Bagaimanapun juga harus bicara soal logika elektoral. Kalau seandainya katakanlah ini semua benar, lalu kemudian mengubah komposisi, kan Mas Ganjar juga tidak diuntungkan juga. Paling yang maju kedua putaran 01 dan 02. Ya, Jadi benar, untuk ya. apa kemudian Mas Ganjar dan tim 03 misalnya berupaya keras untuk membongkar, untuk menyampaikan ini? Ini penting untuk disampaikan. Kita kan tidak bicara demokrasi prosedural. Kita bicara demokrasi substansial. Tiga pasangan ini pada saat di KPU dulu sudah menyampaikan bahwa kita siap menjaga situasi kondusif, kita siap menang, kita siap kalah ya. Siapapun. Katakan kemudian, asumsi Bung Aiman sampaikan ya. Nanti kalau umpama putaran kedua 01 dan 02, kita setidaknya sudah memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oke. Mana data yang benar? Bagaimana integritas? Bagaimana kredibilitas? Bagaimana sebuah kejujuran itu ada dalam sebuah proses demokrasi? Ini mahal. Karena sebentar lagi mau ada pemilihan lagi. Ya, pilkada. Pilkada. Dan itu waktunya makin pendek. Diajukan lagi. Nah, September loh. Ya. Jadi artinya apa? Jangan sampai pola ini kemudian nanti akan dipakai untuk di dalam pilkada-pilkada itu. Dan kemudian orang akan tiba-tiba akan terugikan gitu. Jadi nilai kejujuran dan kebenaran itu yang paling utama. Memangnya demokrasi tanpa nilai? Memangnya demokrasi membuang moral? Tidak bisa. Bukan soal menang kalah. Oh tidak. Saya sampaikan pada kawan-kawan saya dari para relawan. Lupakan dulu cerita Ganjar Mahfud dan 03. Tapi mari kita kawal. Ini agenda reformasi loh ya. Kalau tidak akan terjadi gitu. Tapi sekali lagi, kita jangan emosi. Kita tunggu keputusan KPU. Nah seluruh cerita-cerita yang ada hari ini, mari kita buktikan bareng-bareng. Secepatnya. Maka kalau ada pelanggaran, segera laporkan agar kemudian penyelenggara pemilu bisa bertindak. Kalau enggak nanti penyelenggara pemilu seperti di Jogja. Dikasih kerupuk melempem kan repotnya. Dan kita punya, saya harus tanyakan juga terakhir ya. Kita punya presiden buruk ya ketika proses ini kemudian diajukan seperti 22 Mei 2019 ada kerusuhan Bawaslu. Lalu kemudian itu juga sampai sekarang juga kan masih pertanyaan juga. Lalu kemudian di 2014 tidak ada, tapi kemudian juga ada insiden-insiden ya. Apakah nanti 2024 ini publik akan melihat hal serupa atau ada hal yang berbeda dari apa yang kemudian diperjuangkan oleh teman-teman misalnya dari 03 dan juga 01? Waktu masih ada. Kejadian tadi dicatat sejarahnya dengan sangat baik oleh Aiman. Kalau kita tidak belajar dari itu, maka itu akan bisa berulang. Maka sekali lagi, waktu masih ada. Maka kawan-kawan penyelenggara, Anda sedang dilihat, Anda sedang diuji, tunjukkan kredibilitas dan integritas Anda, agar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Anda punya kesempatan lebih banyak untuk bisa bertanya kepada ahlinya. Kawan-kawan dari DPR juga sudah bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan ini. Ya, kalau itu bisa dilakukan, rasa-rasanya cerita-cerita yang menyeramkan itu akan bisa kita redam hari ini. Oh ini sesama anak bangsa kok. Ya, dan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Soal hak angket terakhir. Saya tahu Ini boleh. terakhir yang ketiga ini ya. Oke. Paling akhir kalau Paling gitu. akhir. Kalau kita bicara hak angket, ini bicara soal domain partai politik. Ya. Tapi kalau saya lihat dari timelinenya, dari sejarahnya, nggak bisa dilepaskan. Karena pertama kali yang mengucapkan itu adalah seorang Ganjar Pranowo. Ya, karena saya pernah di DPR. Ketika kita melihat situasi, sebuah keputusan yang berakibat pada orang banyak, gitu kan, dan kemudian itu dipertanyakan, yang paling bagus diselidiki, dan nggak perlu takut. Orang salah tidak perlu takut. Tidak akan terjadi rame-rame. Orang benar maksudnya, orang benar tidak perlu takut. Ya, orang benar dan orang salah. Kalau orang salah takut. Oh iya, benar ya, Dia orang pun salah. nggak yakin malah Jadi, benar-benar salah. maksud saya benar dan salahnya mari kita uji. Jadi di situ kemudian kita akan bicara begini. Proses penyelidikan akan dilakukan. Siapapun yang kemudian dicurigai akan bisa dimintai pendapat. Dan itu tentu basisnya adalah data dan fakta. Evidence base menjadi penting.
Dan itulah tempat yang paling bagus karena zona netral. Dan itu di parlemen. Justru kita kandangin dalam lembaga yang konstitusional. Meskipun tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan mengubah apa-apa. Menunjukkan kepada publik. Menunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi. Hari ini kan semua bertanya toh. Ya. Pak Bansos itu mempengaruhi nggak sih? Kata salah satu pollster yang tidak mau mendapatkan atau tidak mau dimintai pertanyaan itu karena takut nggak dapat Bansos. Ada pengaruhnya nggak? Apakah Bansos yang kemarin itu rame banget sekarang? Setelah coblosan ada pembagian Bansos nggak? Anda lihat. Untuk contoh ini, umpama Bansos. Apakah Bansos kemudian mempengaruhi dan sebagainya? Informasi akan sampai Juni, Maret katanya ada. Tapi kita lihat nanti. Kita lihat ya, mudah-mudahan. Nah, kalau kita melihat hari ini berasnya sangat mahal loh. Kenapa Bansosnya tidak keluar hari ini? Yang berikutnya, kalau tidak DPR bisa juga Komisi 2 mengundang tadi. Mengundang penyelenggara pemilu untuk cepat-cepat melakukan clearance, klarifikasi terkait dengan ini. Sehingga angket itu hak konstitusional DPR, biarkan partai-partai fraksi mereka bekerja. Komisi 2 bisa juga menggunakan hak pengawasannya untuk rapat kerja. Atau barangkali perlu pansus. Oh ini kurang dalam maka dipansuskan. Pansus juga bisa bekerja. Ini cara-cara memberikan clearance. Dan sekali lagi, tadi itu, kalau merasa semuanya sudah on the track, sudah benar, ya nggak perlu takut. Ya. Kalau benar, tidak perlu takut. Saya setuju dengan itu. Terima kasih. Sama-sama. Mas Ganjar Pranowo. Ya. Capres calon presiden nomor urut 3 Republik Indonesia. Terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama. Telah hadir eksklusif di iNews. Tentu kami menghargai apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar. Dan kita akan nanti lihat, meskipun tadi bocor-bocor sedikitnya sudah disampaikan. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian prosesnya ke depan. Sekali lagi terima kasih. Benar juga guys ya, pertanyaan Aiman bahwasanya 03 itu dia paling sedikit suara guys ya. Jadi untuk apa dia menyuarakan angket ini? Toh ujung-ujungnya dia nggak bakal juga guys ya, karena yang paling besar suaranya adalah 1 dan 2 guys ya. Ternyata jawaban Pak Ganjar guys keren banget guys. Dia bicara demokrasi itu sebagai substansi guys ya. Dan itu bukan bicara soal menang dan kalah guys. Wow, keren banget guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat banget bagi kita semua dan menjadi referensi yang bagus dan menjadi ilmu baru ya. Saya juga video yang sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.